Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Balik lagi bareng kakak di sesi bedah sejarah kita. Hari ini, kita bakal menyelami sebuah topik super keren tentang identitas masa lalu yang secara nggak langsung ngebentuk masa depan kita. Judulnya, Kosmopolis Pantai, The Urban Revolution of Nusantara. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana penyebaran Islam dan strategi dakwah di Nusantara pada abad ke-15 sampai ke-17 itu ternyata bukan sekedar soal ganti keyakinan. Tapi, ini benar-benar bawa revolusi tata kota dan strategi geopolitik yang matang banget. Udah siap? Oke, langsung aja kita mulai. Pernah kepikiran gak sih, kenapa kesultanan-kesultanan Islam awal di Nusantara justru milih ngebangun pusat peradaban mereka di pesisir pantai atau di muara sungai? Padahal kan, kerajaan-kerajaan besar sebelumnya itu udah nyaman banget hidup di pedalaman, yang tanahnya subur dan aman dari ancaman luar. Terus, kenapa umat Islam saat itu rela ninggalin pedalaman yang agraris demi garis pantai yang berisiko, rame, dan berhadapan langsung sama bangsa asing? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal ngubah total cara kalian ngelihat seberapa cerdasnya para pendahulu kita. Bagian pertama, kita masuk ke revolusi spasial umat Islam. Coba kita bandingin perbedaannya yang cukup ekstrim ini. Kalau kita lihat sistem kerajaan Hindu-Buddha kuno kayak Singasari atau Majapahit, mereka itu pusatnya di lembah sungai pedalaman yang dikelilingi gunung-gunung api aktif. Fokus utamanya ya pertanian padi sawah karena tanah vulkaniknya subur luar biasa. Tapi, coba perhatiin strategi kesultanan Islam kayak Demak, Banten, atau Samudra Pasai. Mereka justru bangun kota di muara sungai dan titik-titik kumpul alias choke points dari perdagangan global kayak Selat Malaka. Muara sungai ini sengaja dipilih karena fungsinya sebagai pintu gerbang alami yang ngehubungin hasil bumi dari pedalaman langsung ke pasar internasional. Benar-benar pergeseran taktik yang berani banget kan? Lanjut ke bagian kedua, pedalaman agraris versus pesisir maritim. Kalau kita perhatiin komparasinya, jelas banget nih kalau Kesultanan Maritim di pesisir itu rela nuker ketahanan pangan demi perputaran uang yang masif. Dari segi logistik, jalur air itu ibarat jalan tol masa lalu. Jauh lebih cepat dan murah buat mobilisasi ketimbang jalur darat. Ya, walaupun mereka jadi bergantung banget sama musim angin. Terus secara ekonomi, wah kota pesisir itu banjir uang tunai. Cash flow mereka tinggi banget dari pajak pelabuhan dan perdagangan lintas benua. Beda sama pedalaman yang kaya pangan, tapi muter uangnya lambat. Dan yang paling gila itu secara militer, Kesultanan Maritim beralih ke peperangan laut atau naval warfare yang lincah banget. Mereka pakai armada kapal cepat dan teknologi meriam api kayak Cetbang. Emang sih, kekurangannya kota mereka jadi sangat terbuka dan rawan diserang langsung dari laut sama armada asing kayak bangsa Portugis. Masuk ke bagian ketiga, runtuhnya Majapahit dan munculnya Demak. Jadi ada 3 dinamika krusial yang bikin transisi ini terjadi. Pertama, pusat kerajaan Majapahit di pedalaman mulai goyah gara-gara konflik internal, contohnya Perang Paregreg. Kedua, para bupati di wilayah pesisir utara Jawa ini mulai pinter baca situasi. Lewat interaksi dan dakwah, mereka sadar kalau gabung sama jaringan dagang global kaum muslimin itu jauh lebih cuan secara ekonomi daripada harus terus-terusan nyetor upeti ke pusat yang lagi hancur. Akhirnya mereka memeluk Islam. Dan langkah ketiga, pas Kesultanan Demak berdiri, mereka nggak pakai lama. Demak langsung kunci rute pelayaran dan perdagangan paling vital dari Selat Malaka, nyusur pesisir utara Jawa, sampai ke ujung jalur rempah di Maluku. Jaringan ini disatukan oleh bentangan laut, bukan lagi dipisahin sama batas daratan. Nah, bagian keempat ini makin seru nih. Mandala melawan Catur Gatra Tunggal. Biar kebayang, kita pahamin dulu konsep tatanan lama yang namanya kosmologi Mandala. Buat kerajaan agraris terdahulu, ibu kota itu ibarat aksis mundi, alias pusatnya alam semesta. Tata ruangnya itu harus hierarkis dan statis, tujuannya buat mereplikasi alam dewa ke dunia manusia. Makanya, keraton harus dibangun di pedalaman, biar selaras sama Gunung Mahameru yang dianggap tempat sucinya para dewa. Tata kotanya dibikin kayak jaring konsentris gitu. Jadi makin dekat sama pusat kekuasaan raja, wilayahnya dianggap makin suci. Sebaliknya, makin ke pinggir ya makin pudar. Kebayangkan, ini tuh nyiptain sistem pelapisan masyarakat yang kaku banget. Tapi datangnya komunitas muslim di pesisir ini benar-benar ngerombak total tatanan hierarki lama tadi. Kota-kota pelabuhan bawa cara pandang tata ruang yang sangat pragmatis, terbuka, fungsional, dan pastinya kosmopolitan. Mindset kayak gini yang akhirnya berhasil mendobrak sistem kelas sosial yang udah usang. Terus, konsep keterbukaan itu diwujudin dalam apa yang kita sebut Catur Gatra Tunggal, atau 4 elemen dalam satu kesatuan. Coba perhatiin, betapa kerennya tata kota ini ngatur kehidupan sosial yang lebih setara. Di pusat kota pesisir, 4 tempat ini tuh selalu ada berdampingan. Pertama, keraton, sebagai pusat politik. Kedua, Masjid Agung untuk urusan spiritual dan hukum syariat.
Nah, letak masjid yang nempel persis sama keraton ini ngasih pesan kuat kalau kekuasaan seorang sultan sekalipun tetap dibatasi sama hukum Tuhan. Ketiga, alun-alun. Ini ruang publik super luas yang jadi simbol kesetaraan warga, nggak peduli apa kastanya. Dan yang keempat, pasar. Islam menaruh pusat ekonomi bersandingan dengan masjid dan istana yang otomatis naikin derajat perdagangan sebagai profesi mulia dan urat nadi masyarakat. Beda banget kan sama masa lalu yang sering mandang sebelah mata strata pedagang? Kita sampai di bagian kelima, akar masyarakat Muslim modern. Membangun peradaban di dekat air laut itu sebenarnya bukan cuma mikirin infrastruktur pelabuhan atau kapal doang, teman-teman. Filosofi Islam melihat air laut yang mengalir itu sebagai representasi dari keluasan ilmu pengetahuan, keterbukaan kosmopolitan terhadap dunia luar, dan yang paling penting egalitarianisme atau kesetaraan derajat manusia di hadapan Sang Pencipta. Lewat keputusan berani buat hijrah ke pesisir inilah, masyarakat kita mulai ngambil peran di pergaulan dunia dan langsung nancepin ekonomi lokal ke dalam sistem kapital global pada zaman itu. Sebagai penutup, kakak pengen ngutip satu kesimpulan penting nih. Di atas lumpur pantai dan muara sungai itulah fondasi masyarakat Indonesia modern yang terbuka, majemuk, dan adaptif dibentuk. Teman-teman, identitas kalian sebagai Gen Z Muslim yang cerdas, open-minded, gampang adaptasi sama perubahan, dan siap saing di level global, sebenarnya udah diwariskan dari perjuangan di lumpur pesisir para pendahulu kita ratusan tahun yang lalu. Coba deh kita renungkan bareng-bareng, apa yang bisa kita terapin dari keberanian mereka ngambil risiko di garis depan peradaban? So, teruslah belajar dan jadilah generasi pesisir modern di era digital yang dinamis ini. Terima kasih banyak ya udah nemenin kakak di sesi kali ini sampai habis. Kakak pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.